kata sang pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 379-380. Bab 379, tapi. Setelah Luo Zijun mendengar kata-kata Cleo Feilin, dia tertegun, dengan ekspresi yang sangat kusut di wajahnya. Karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Cleo Feilin sekarang. Pengacara Luo, jika saya ingat dengan benar, ketua lama harus memiliki ketentuan seperti itu dalam surat wasiatnya, yaitu, jika ada keadaan khusus, tim pengacara dapat menanganinya sesuai kebijaksanaan mereka, jadi saya harap Anda, pengacara Luo, dapat mempertimbangkannya kembali. Tanda seru petik 2. Saat ini, Fang Zihua juga mengikutinya. Pertimbangkan kembali apa? Li Yuankang berdiri dan berteriak, lalu menatap tajam ke arah Fang Zihua dan Cleo Feilin, dan berkata, apa yang ingin kalian berdua lakukan? Sudah pasti Fendi Zanders melanggar wasiat. Sekarang, kapan Fendi Zanders mengungkapkan identitasnya? Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu menganggap surat wasiat yang ditinggalkan kakekku sebagai kentut? Katakan padaku. Tuan Li, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, mohon tutup mulut. Fang Zihua langsung berteriak pada Li Yuankang. Fang Zihua, kamu ini apa? Beraninya kamu menyuruhku tutup mulut. Li Yuankang berteriak pada Fang Zihua dengan ekspresi yang sangat galak. Li Yuankang, pewaris warisan bukanlah kamu, tapi aku, Fendi Zanders, dan aku, Fendi Zanders, yang memiliki keputusan akhir tentang M Grand Group. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan bertanya keamanan untuk mengusirmu. Saat ini, Fendi Zanders juga mengatakan sesuatu yang sangat mendominasi. Kalian berdua, baiklah, kalian berdua kejam. Saat rapat arbitrase selesai, aku akan melihat bagaimana aku membunuhmu. Li Yuankang mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Zanders dan Fang Zihua. Dan Fang Zihua memandang Li Yuankang dengan acuh tak acuh, tidak menanggapi Li Yuankang, tetapi berkata kepada Luo Zijun, pengacara Luo, menurut saya apa yang dikatakan Nona Lin barusan tidak salah. Alasan mengapa ketua lama tidak membiarkan Tuan Zanders membeberkannya identitasnya hanya karena dia tidak ingin Tuan Zanders menggunakan cara lain untuk memaksa Nona Lin menikah. Tetapi jika Nona Lin sudah jatuh cinta pada Tuan Zanders, meskipun Tuan Zanders mengungkapkan identitasnya, itu seharusnya tidak dianggap pelanggaran. Sudahkah kamu menaati ketentuan surat wasiat? Fang Zihua, jangan bicara omong kosong di sini. Bagaimana kamu tahu bahwa Cleo Feilin telah lama jatuh cinta pada Fendi Zanders? Mungkinkah hanya karena wanita ini mengatakan bahwa aku sudah lama jatuh cinta pada Fendi Zanders, haruskah kita mempercayainya? Siapa yang tahu jika wanita ini berkata demikian untuk warisan? Siapa yang tahu jika dia sudah lama berkolusi dengan Fendi Zanders baiklah? Li Yuankang berteriak penuh semangat. Ketika Luo Zijun mendengar kata-kata Li Yuankang, dia tertegun sejenak, dan kemudian dengan lembut berkata kepada Fang Zihua, Tuan Fang, menurut saya apa yang dikatakan Tuan Li barusan cukup masuk akal. Jadi menurutku lebih baik kita melakukan ini. Jika Nona Lin dapat membuktikan bahwa identitas Tuan Fendi Zanders terungkap setelah dia jatuh cinta pada Tuan Fendi Zanders, maka tim kuasa hukum kami akan menangani masalah Tuan Zanders sebagaimana mestinya, tetapi jika Ms. Lin tidak bisa mendapatkannya jika ada bukti, maka kami akan melanjutkan sesuai dengan hasil arbitrase asli. Fang Zihua tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arah Cleo Feilin ketika mendengar ini. Benar, selama Anda dapat memberikan bukti untuk membuktikan bahwa identitas Fendi Zanders terungkap setelah Anda jatuh cinta padanya, maka saya juga setuju dengan tim hukum untuk menangani masalah ini sesuai kebijaksanaan mereka, tetapi jika Anda tidak dapat menunjukkannya buktinya, maka jangan bicara omong kosong di sini. Li Yuankang berteriak pada Cleo Feilin dengan bangga. Ia merasa menyukai atau tidak menyukai seseorang hanya bisa diketahui oleh yang bersangkutan, dan tidak ada cara untuk membuktikannya. Oleh karena itu, Li Yuankang merasa Cleo Feilin pasti kalah hari ini. Pengacara Luo, selama saya dapat memberikan bukti untuk membuktikan bahwa identitas Fendi Zanders terungkap setelah saya jatuh cinta padanya, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk melakukan arbitrase ulang atas masalah ini? Cleo Feilin menggigit bibirnya dan bertanya pada Luo Zijun dengan suara rendah. Kebaikan. Luo Zijun mengangguk ringan, lalu melanjutkan, tetapi Nona Lin, Anda harus memberikan bukti substantif, sehingga kami dapat meyakinkan tim hukum kami. Setelah Cleo Feilin mendengar ini, dia berpikir sejenak, dan ekspresi wajahnya tampak sangat kusut. Cleo Feilin, bisakah kamu memberikan bukti? Jika kamu tidak bisa memberikannya, maka jangan buang waktu semua orang di sini, oke? Melihat Cleo Feilin terdiam, Li Yuankang berteriak dengan mulut melengkung. Faktanya, Li Yuankang juga sangat gugup sekarang. Dia khawatir jika Cleo Feilin benar-benar dapat memberikan bukti, maka segalanya akan menjadi masalah. Cleo Feilin perlahan menatap Fendi Zanders, menggigit bibirnya dan berkata, saya bisa memberikan bukti. Bisakah kamu memberikan bukti?
Li Yuankang tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Cleo Feilin, lalu berjalan ke arah Cleo Feilin, menatap matanya dan berteriak, Cleo Feilin, ada beberapa hal yang tidak kamu bicarakan, kami hanya akan membicarakannya mereka. Percayakah Anda? Anda harus menemukan sesuatu yang penting untuk diketahui. Cleo Feilin menoleh untuk melihat Li Yuankang, dan kemudian bertanya kepada Luo Zijun, pengacara Luo, maukah Anda mengembalikan status Fendi Zanders sebagai pewaris selama saya dapat memberikan bukti? Nona Lin, saya bahkan tidak tahu bukti apa yang Anda bicarakan saat ini, jadi tim pengacara kami perlu membuat penilaian lebih lanjut berdasarkan bukti yang Anda berikan. Jika Tuan Zanders benar-benar mengungkapkan identitasnya setelah jatuh cinta padamu, maka kami juga akan mempertimbangkan untuk menangani masalah ini sebagaimana mestinya. Jawab Luo Zijun lembut. Bagus. Cleo Feilin mengangguk setelah mendengar ini, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bip-bip. Telepon berdering 2 kali, dan pihak lain menghubungkan telepon dengan nyaman. Sister Yan Yan, silakan datang ke lantai 38. Cleo Feilin berkata dengan wajah kosong. Oke. Melian Liu menjawab dengan ringan dan menutup telepon. Setelah Li Yuankang melihat Cleo Feilin menutup telepon, ekspresi kebingungan melintas di wajahnya, lalu dia mengerutkan kening dan berteriak pada Cleo Feilin, apa yang kamu lakukan? Di mana buktimu? Lin. Cleo Feilin menoleh dan menatap Li Yuankang tanpa berbicara. Pengacara Luo, saya pikir orang-orang ini sengaja menunda waktu di sini. Bagaimana dia bisa memiliki bukti untuk membuktikan hal ini? Saya meminta tim pengacara untuk mengumumkan hasil arbitrase sekarang. Melihat Cleo Feilin terdiam, Li Yuankang menoleh dan berteriak pada Luo Zijun. Tuan Li, tim hukum kami selalu memperhatikan bukti. Karena Nona Lin mengatakan bahwa dia memiliki bukti, tentu saja kami harus memberi kesempatan kepada Nona Lin untuk memberikan bukti. Jika Anda sedang terburu-buru, Anda dapat pergi sekarang dan tunggu. Tim hukum kami akan memberitahu Anda ketika hasilnya keluar. Luo Zijun menjawab dengan kosong. Setelah Li Yuankang mendengar ini, dia memandang Luo Zijun dengan tatapan gelap. Dia tidak menyangka semua orang ini akan berbicara dengan Fendi Zanders. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fang Zihua, Luo Zijun dan yang lainnya lebih suka mengambil risiko menyinggung perasaannya demi melindungi Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders benar-benar dicabut sebagai ahli waris hari ini, maka Li Yuankang lah yang akan menjadi ahli warisnya. Dan Li Yuankang juga akan menjadi bos Luo Zijun, Fang Zihua dan yang lainnya. Menyinggung calon bosnya demi anak malang jelas tidak cerdas. Tepat ketika Li Yuankang bingung, pintu lift terbuka lagi. Melian Liu keluar dari lift dengan anggun dengan sepatu hak tingginya, lalu berjalan ke sisi Cleo Feilin. Bab 380. Saudari Yan Yan, kamu di sini, aku mungkin merepotkanmu kali ini. Cleo Feilin menoleh dan berkata pada Melian Liu. Bagus. Melian Liu tersenyum ringan. Pengacara Luo, saudari Yan Yan adalah saksi saya. Dia dapat membuktikan bahwa identitas Fendi Zanders terungkap setelah saya jatuh cinta padanya. Cleo Feilin memandang Luo Zijun dan berkata. Luo Zijun tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu menoleh untuk melihat Melian Liu, dan bertanya dengan lembut, Nona Liu, apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Nona Lin jatuh cinta pada Fendi Zanders sebelumnya? Tuan Fendi Zanders mengungkapkan identitasnya. Tuan Feng. Mendengar kata-kata Luo Zijun, Melian Liu secara naluriah menoleh untuk melihat Cleo Feilin. Saudari Yan Yan, jangan khawatirkan aku, katakan saja apa yang kamu inginkan. Cleo Feilin berkata dengan suara rendah suaranya. Bagus. Melian Liu mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata Cleo Feilin, lalu memandang Luo Zijun dan yang lainnya dan berkata, masalahnya adalah, ketika kita berada di Lin Family Manor, Fendi Zanders mengaku kepada Fei, dan ingin membiarkan Cleo Feilin menjadi pacar aslinya, tetapi Cleo Feilin selalu ragu-ragu apakah akan menyetujui Fendi Zanders. Kemudian, Cleo Feilin menelepon saya dan menjelaskan masalahnya kepada saya melalui telepon. Terlihat Cleo Feilin sudah jatuh cinta pada Fendi Zanders saat itu, namun dia agak ragu untuk segera menyetujui Fendi Zanders. Kemudian, di bawah bujukan saya, Cleo Feilin memutuskan untuk menyetujui pengakuan Fendi Zanders sebelum kami meninggalkan Lin Jiazuang, dan memberitahu Fendi Zanders bahwa Fendi Zanders sedang bersama, jadi saya sangat yakin bahwa Cleo Feilin sudah jatuh cinta pada Fendi Zanders saat itu. Tanda seru petik 2. Setelah mendengar kata-kata Melian Liu, Fendi Zanders tertegun, dan memandang Cleo Feilin di sampingnya dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cleo Feilin telah berjanji untuk bersamanya di dalam hatinya. Ini juga alasannya Cleo Feilin tidak mau datang untuk membantu. Karena selama Cleo Feilin muncul di sini, dia harus mengakui kenyataan bahwa dia sudah jatuh cinta pada Fendi Zanders. Setelah mengetahui bahwa Fendi Zanders telah menipunya selama ini, Cleo Feilin tidak mau mengakui hal-hal tersebut, apalagi mengakuinya di depan Fendi Zanders. Dia merasa ditipu seperti orang bodoh.
Setelah mendengar kata-kata Melian Liu, Luo Zijun tidak bisa terdiam selama 2 detik, lalu menoleh ke Cleo Fei Lin dan bertanya, Nona Lin, apakah yang dikatakan Nona Liu tadi benar? Sesaat, keraguan melintas di mata Cleo Fei Lin, kemudian dia menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, ya, apa yang dikatakan Suster Yan Yan adalah kebenaran, saya memang telah memutuskan untuk bersama Fendi Zanders pada awalnya, tetapi karena hal itu terjadi kemudian membuat saya berubah pikiran, jadi aku tidak berjanji pada Fendi Zanders. Tidak mungkin, kalian pasti berkolusi. Li Yuankang tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketika mendengar kata-kata Cleo Fei Lin. Tuan Li, mohon jangan mengganggu pekerjaan tim hukum kami. Luo Zijun menoleh dan mengatakan sesuatu kepada Li Yuankang, lalu memandang Melian Liu dan bertanya, Nona Liu, jam berapa tepatnya Anda menelepon Nona Lin? Baru Jumat malam lalu, sehari sebelum kecelakaan Fendi Zanders. Melian Liu menjawab langsung tanpa memikirkannya. Kalau begitu, apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa Anda mengatakan hal ini kepada Nona Lin? Luo Zijun terus bertanya. Melian Liu langsung mengeluarkan ponselnya, lalu berkata dengan lembut, saya memberitahu Cleo Fei Lin tentang hal ini pada jam 10 Jumat malam lalu, ada catatan panggilan di telepon, Anda dapat melihatnya. Luo Zijun mengulurkan tangan dan mengambil ponsel Melian Liu, lalu memperhatikannya dengan cermat, lalu menyerahkan ponsel tersebut kepada pengacara lain di tim hukum. Setelah beberapa saat, Luo Zijun mengembalikan telepon ke Melian Liu, memandang Melian Liu dan bertanya, Nona Liu, selain catatan panggilan ini, apakah Anda punya bukti lain? Bukti lain. Ketika Melian Liu mendengar kata-kata Luo Zijun, dia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, pengacara Luo, saya biasanya tidak memiliki kebiasaan merekam panggilan dengan orang lain, jadi saya tidak pergi. Bukti lain. Luo Zijun memandang Melian Liu dan mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, karena Anda tidak memiliki bukti lain, Nona Liu, kami tidak memiliki cara untuk menilai apakah yang baru saja Anda katakan itu benar atau tidak, meskipun Jumat malam Anda yakin Anda telah berbicara dengan Nona Lin, tetapi tidak ada yang dapat menentukan apa isi panggilan tersebut. Pengacara Luo, apa maksudmu dengan kalimat ini? Cleo Fei Lin terdiam sesaat, lalu bertanya pada Luo Zijun dengan ekspresi bersemangat. Apa kalian tidak mengerti maksud pengacara Luo? Maksudnya sangat sederhana, yaitu kalian berdua memang menelepon pada Jumat malam, tapi siapa yang bisa membuktikan perkataan kalian berdua malam itu? Bisa mengeluarkan rekaman panggilan tersebut untuk membuktikan bahwa apa yang kalian berdua katakan sebelumnya adalah benar, jika tidak, bukti yang diberikan oleh kalian berdua tidak akan ada gunanya sama sekali, lagi pula, kata-kata kosong tidak ada gunanya kan? Li Yuankang meneriaki Melian Liu dan Cleo Fei Lin dengan nada sangat bangga. Kedua gadis itu tercengang setelah mendengar kalimat ini. Bagaimanapun, panggilan telepon antara Cleo Fei Lin dan Melian Liu hanyalah tindakan yang tidak disengaja, dan tidak pernah terpikir olehnya untuk mencatat panggilan tersebut sebagai bukti. Jejak kecemasan muncul di mata Cleo Fei Lin, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dan Melian Liu juga tampak tidak berdaya. Fendi Zanders melihat Cleo Fei Lin, Melian Liu dan yang lainnya bergegas menangani masalah ini untuknya, sementara dia hanya bisa duduk di pinggir lapangan dan menonton, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, rasa frustrasi yang sangat kuat muncul secara spontan. Terkadang Fendi Zanders merasa dirinya benar-benar tidak berguna. Jika dia tidak mewarisi warisan ini, dia mungkin hanya menjadi pengantar makanan yang bisa dibawa pulang selama sisa hidupnya. Pengacara Luo, karena mereka tidak dapat memberikan bukti sekarang, maka umumkan saja hasilnya secara langsung, dan kita tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Duduk di sofa, Li Yuankang berteriak pada Luo Zijun dengan ekspresi yang sangat santai, seolah dia yakin akan menang sekarang. Nona Lin, Nona Liu, apakah kalian berdua yakin tidak memiliki bukti lain? Tidak apa-apa jika kalian berdua memiliki catatan obrolan. Luo Zijun bertanya dengan lembut pada Cleo Fei Lin dan Melian Liu. Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya dengan putus asa, lalu berkata dengan suara rendah, aku sedang menelepon Sister Yan Yan saat itu, dan tidak ada riwayat obrolan sama sekali. Jika kalian berdua bisa jika tidak menemukan catatan obrolan, maka tim kuasa hukum kami tidak akan mengubah hasil arbitrase terhadap Tuan Zanders. Luo Zijun menjawab dengan ringan, lalu bangkit untuk mengumumkan hasilnya.